Nah, sekarang perbandingannya adalah makhluk huwa makhluk. Artinya sesuatu apakah memang itu hidup atau pula mati, makhluk adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lebih dari makhluk. Yang menciptakan makhluk ini adalah Khalik. Siapa Khalik ini? Rabbuna. Siapa Rabbuna itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rabbuna adalah Khalik, Khalik ini adalah Rabbuna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tingkatan tertinggi dari yang menciptakan makhluk itu adalah Khalik. Khalik itu adalah Allah. Nah, itu dulu kita renungkannya, makhluk, Khalik. Dari sekian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu makhluk yang mereka makhluk ini i'tirad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antaranya yang i'tirad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu, malaikat. Yang kedua, jin. Yang ketiga, manusia. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya sama Pak Kiai tentang bagaimana jin, manusia, dan malaikat. Kenapa tiga makhluk ini i'tirad? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal. Jadi kalaulah memang ada makhluk Allah yang namanya manusia, selalu mereka itu tidak puas dengan dirinya, selalu mereka keluh kesah, terus mereka tidak pernah merasa bersyukur, ada sifat ngambek, ada sifat baik, sifat segala macam. Itu yang namanya manusia, wajar. Kenapa manusia itu wajar? Karena ada akal. Nah gitu sudah ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan kalimat wadhkur ya Muhammad. Kok bisa wadhkur ya Muhammad gitu tuh? Artinya apa? Ayat yang disampaikan ini adalah untuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umat Nabi Muhammad ini, mereka yang mukmin, mereka yang muslim mukmin, ujungnya adalah muttaqin, mengikuti menjadi muttabi'nya umat Nabiullah Muhammad, dan sesudahnya itu tidak akan ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Maka di situ adalah wadhkur ya Muhammad gitu. Kenapa di situ mengucapkan kalimatnya adalah wadhkur ya Muhammad? Karena sesudahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi, tidak ada rasul selain Nabi Muhammad. Berarti ya turunnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah terakhir. Kenapa tidak menggunakannya ya Adam atau pula ya Musa, ya Isa? Nah, kalau menggunakannya wadhkur ya Adam, jadi sesudahnya Nabiullah Adam alaihissalam ada nabi yang lain, ada rasul yang lain. Nabi dan rasul yang lain tadi itu masing-masing nabinya membawa syariat. Kalau tauhidnya tetap sama, dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabiullah Isa alaihissalam, dari Nabiullah Isa yang paling terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tauhidnya sama, imannya sama. Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sama semua. Tapi mengenai masalah syariat berbeda. Karena bentuk syariatnya itu berbeda, maka di sini disebutkannya wadhkur ya Muhammad. Kalaulah sudah menggunakan ayatnya wadhkur ya Muhammad, berarti ayat ini
bukan hanya untuk Nabi Muhammad secara pribadi, tetapi ayat ini untuk umat Nabi Muhammad. Ya, kita semua ini umat Nabi Muhammad. Berarti ayat yang disampaikan ini adalah ayat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham dari situ? Sesudahnya kita memahami bahwa kita menjelaskan di dalam ayat ini menjelaskan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini dijelaskan ada makhluk, ada khalik. Tadi sudah dijelaskan makhluk adalah makhluk, khalik adalah khalik. Makhluk tidak akan bisa mencapai derajatnya derajat khalik. Paham sudah? Ya, makhluk makhluk. Yang menjadi masalah adalah di saat makhluk diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung si makhluk ini sombong, langsung pengen derajatnya derajat khalik. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Jadi makhluk yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh khalik, si makhluk ini langsung berubah pemikirannya, pengen derajatnya posisinya seperti khalik. Ini permasalahan semenjak umat manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa makhluk yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung derajatnya pengen derajat kholik, gayanya pengen kholik? Yuk kita renungi. Yang pertama, iblis diciptakan dari apa? Dari api. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Manusia diciptakan dari apa? Dari. Jadi sebetulnya manusia itu diciptakan dari Adam. Nah, Adam itu apa? Dijelaskan min adimil ardi. Jadi Adam itu sebetulnya mah asal kalimat min adimil ardi. Adimil ardi itu adalah tanah paling atas adonan. Kalau bahasa kitanya orang Serang tuh mungkin bisa dikatakan lumpur. Ya. Kalau ada lagi bilangnya bukan lumpur, endut. Endut atau pula lumpur itu adalah adimil ardi. Wa ujinat, jadi sesudahnya diciptakan dari adimil ardi, ujinat itu diadoni dan dibentuklah yang namanya bentuk hewan. Jadi yang namanya manusia itu adalah bentuk hewan. Ya kan? Monyet begini, kerbau begini, manusia itu ya sama, cuma bentuk aja. Makanya kalau ada yang mengatakan siapa manusia itu berasal dari hewan, itu ya nggak salah. Ya memang dasar awalnya bahwa manusia itu adalah hewan. Hewannya hewan apa? Hayawan hasasian. Jadi hewan yang punya perasaan. Ya samalah, kambing juga hewan punya perasaan. Sesudahnya punya hewan perasaan, wa nafakha fihi mir ruhi, diemposkan roh. Jadi roh itu bukan wujud. Ingat-ingat itu. Roh itu bukan wujud. Jadi roh itu adalah wa nafakha. Beda dengan hati, ginjal, apalagi empedu dan lain sebagainya yang ada di dalam perut di perut manusia, itu adalah wujud, nampak, kelihatan. Wa nafakha. Karena si roh itu adalah diempos oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya roh itu tidak nampak. Sehingga bertanya, wa yas'alunaka 'anir roh. Mereka semua bertanya tentang roh. Apa jawabannya? Qul roh min amri robbi.
bahwa roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai wahina idin tangdurun, walaupun kalian semua itu tahu dan bagaimana tahu tentang di mana posisinya roh, tidak akan bisa menahan itu roh, karena roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang sakitnya sudah parah tapi nggak mati-mati. Tuh. Ada orang yang ya cuma hanya sebatas ngantuk saja tiba-tiba mati. Di mana adanya roh? Roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kembali kepada tadi manusia makhluk. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala Khalik. Manusia diberi akal langsung sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesudahnya manusia diberi akal atau pula makhluk diberikan akal sombong merasa Tuhan. Nah, ini. Jadi makhluk merasa Tuhan. Manusia diciptakan dari adimil ard, endut. Begitu pula apa tadi? Jin dari apa nama tadi? Dari cahaya, ya, dari cahaya. Jin, setan dari api. Minum dulu nih, harus ngantuk nih. Begitu pula malaikat dari cahaya. Sekarang kita ngomong, ngerenung secara akal, bukan secara subhana rabbiyal a'la atau pula subhana rabbiyal azim. Jadi ada ngomong secara akal, ada ngomong secara subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Sekarang renungannya adalah secara akal, jin dari api, malaikat dari apa tadi? Manusia dari, ya jelas dong, lebih gagah api. Tidak mungkin ada cahaya tanpa adanya api. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh sujud malaikat dan apa tadi? Dan malaikat dan jin, ya. Menyuruh sujud malaikat dan jin atau pula setan, ya, kepada Nabiullah Adam. Perbandingannya perbandingan akal. Jadi si setan ini menggunakan akal. Kata setan, lah gimana kok saya suruh sujud kepada Adam? Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari adimil ard, dari endut. Nggak masuk akal, nggak masuk pemikiran. Nah, i'tiradnya setan sehingga mengatakan tidak masuk akal, tidak masuk pikiran, i'tiradnya itu maka tergolong adalah takabur. Tuh gitu tuh. Kenapa takabur? Dia melihatnya dari ciptaannya, tapi tidak melihat dari siapa yang memerintahkannya. Nah, yuk, ini maknanya sangat dalam banget nih. Jadi dia melihat dari ciptaannya, tapi tidak melihat siapa yang memerintahkannya. Karena dia itu melihat dari ciptaannya, tidak melihat dari siapa yang memerintahkannya, maka setan ditempel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah takabur. Terus secara akal setan ini memenangkan akal. Jadi secara akal setan ini memenangkan akal, tidak memenangkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diapain dan diapain, berbagai macam alasan, setan ini tidak bisa. Pokoknya dia menang dengan alasan pemikirannya. Maka itulah kenapa digolongkannya adalah digolongkan takabur.
Karena yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada setan tadi, wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Apa dasarnya sampai Allah Subhanahu wa taala marah? Karena yang memerintahkannya Allah, bukan masalah ciptaan. Yang memerintahkannya Allah, Allah yang marah. Sehingga aba wastakbaro. Tuh. Itu sehingga iblis itu sudah disetempel oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laknatullah. Enggak ada benernya iblis itu, yang ada salah terus. Kenapa iblis itu enggak ada benernya, yang ada salah terus? Karena iblis selalu mendepankan akal. Sudah jelas? Yang kedua, kenapa? Wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat enggak. Nah, pertanyaannya kenapa malaikat itu enggak? Malaikat itu awalnya sama. Iya ya, saya kan dari api. Nah, Adam kan dari adimil ard, dari endut. Kok bisa kita juga? Kita kan dari cahaya. Malaikat ini diajak berpikir malaikat ini. Yang pertama diajak berpikir untuk tebak-tebakan. Jadi tebak-tebakan malaikat sama Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini apa nih? Malaikat. Enggak tahu. Adam, ini namanya apa? Tuh pakai aja nggak tahu itu ini namanya apa? Buat air nih. Ya. Terus dari belakang keluar cus, brut. Ya ada cus, brut gitu kan. Kalau yang tadi itu apa? Ya. Malaikat nggak tahu. Yang gede tadi apa? Adam tahu. Sampai ke gayung, sampai ke mangkok segala macam. Disitulah malaikat sadar. Malaikat sadar. Apa sadarnya? Wa'allama Adama. Artinya apa? Tidak mungkin tahu kalau tidak ada yang memberitahu. Yang memberitahu itu adalah Allah. Artinya tidak mungkin kita tahu kalau tidak ada yang mengajarkan. Yang mengajarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya apa? Ciptaan tidak ada artinya. Begitu pula siapa kita tidak ada artinya, bahwa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari ayat ini. Sekarang kesimpulannya apa? Yang pertama. Nih, yang pertama ini yang sering kejadian antara guru dan murid. Ya. Yang sering kejadian antara guru dan murid. Di saat murid itu tidak punya apa-apa, di saat murid itu tidak mengerti apa-apa, di saat murid tidak paham apa-apa, diajarkan oleh guru. Sesudahnya diajarkan oleh guru, maka murid itu paham. Berarti pahamnya itu dapat siapa? Dapat guru. Duduk satu panggung, duduk satu meja, duduk satu majlis. Apa kata si murid? Ngapain saya takdim amat? Ngapain saya hormat amat? Orang saya aja gelarnya lebih tinggi dari guru saya yang mengajarkan awal. Tuh.
Yang ngomong tuh apa tuh? Yang ngomong tuh apa tuh? Yang ngomong tuh akal. Tadi kayak iblis kan? Iblis kan yang ngomong tuh akal. Ngapain takdim amat? Ngapain kita satu majelis? Ngapain siapa ini? Orang dia ini juga, kita juga sama, majelisnya sama, ininya sama. Maaf, saya nggak bisa untuk hormat, untuk apa dan lain sebagainya. Sudah mulai paham di situ? Nah, sementara permasalahannya adalah bukan permasalahan akal yang mengatakan bahwa ilmunya sama. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, untuk kita khidmah berbuat baik kepada guru. Jadi masalahnya bukan permasalahan posisi ilmu derajat yang sama, ada perintah lain. Jadi ini jangan sesekali kita samakan permasalahannya. Lah itu kan orang tua, orang tuanya miskin, ngapain dihormatin? Itu kan orang tuanya itu saya salah, ngapain dihormatin? Ini adalah akal. Ngapain orang tua saya kan dari kampung, tidak berpendidikan, ngapain dihormatin? Naudzubillah, ya. Siapa yang bicara ini? Akal. Iya betul, anaknya derajatnya lebih tinggi, posisinya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, segala-galanya lebih tinggi. Itu adalah permasalahan posisi. Tetapi ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tinggi. Apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tinggi? Seperti halnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat disuruh sujud kepada Adam. Begitu pula bukan masalah ciptaannya, masalah perintahnya. Begitu pula kita kepada guru. Itu tidak ada hubungan dengan masalah siapa lebih pinter, siapa lebih pinter. Mungkin kalau kiai yang nggak pernah kuliah S1, S2, S3, tapi muridnya kan kuliah S1, S2, S3. Ya jangan sampai saya kan S3, akal itu yang berbicara. Maka murid seperti tadi itu sama golongannya adalah golongan takabur. Kalau sudah golongan takabur, berarti sama golongannya adalah aba wastakbaro. Masalah dasarnya di mana? Ada makhluk, ada kholik. Jangan sesekali menyamakan derajat makhluk dengan derajat kholik. Oh, itu satu ya. Sekarang yang kedua penjelasannya. Permasalahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia. Jadi kadang tanpa kontrol, tanpa sadar, manusia itu pengen jadi Tuhan. Ini masalah ini. Sulit. Baik itu Tuhannya secara kecil, secara besar, lisan atau pula hati. Ini masalahnya di sini. Yang pertama, kadang wujud manusia, ya, kadang wujud manusia merasa Tuhan, tapi merasa Tuhannya masih dalam hati. Hatinya itu bicara, ngomong kemana-mana. Ya, sudah termasuk walaupun di dalam hati. Jadi sudah termasuk walaupun di dalam hati. Enggak nerima, ujungnya menjauh, sakit hati. Kenapa? Ya karena hatinya sudah menjadi Tuhan. Itu kan secara hati. Yang kedua, secara kecil. Ya mungkin secara besar dia belum bisa. Akhirnya dia menjauh dengan orang. Pengennya dipuji terus. Ya, udah. Sehingga manusia itu merubah diri. Merubah diri manusia itu. Jadi orang-orang yang merubah diri itu sebetulnya secara langsung, ya secara langsung, dia itu pengen jadi Tuhan. Bagaimana merubah dirinya?
Dari laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi dirinya. Apa jawabnya? Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Wah, itu kan Tuhan itu sudah. Enggak nerima yang pesek dimancungin, yang mancung dipesekin. Jadi jangan sampai enggak tahu bahwa orang mancung, orang yang banyak sakit hati, sakit jiwa itu adalah orang-orang mancung. Banyak. Antum belum pernah ngelihat orang mancung sih ya. Bagaimana sampai mancung itu nutupin bibir kan? Sampai ke sini, pakai ngelihat itu udah pada luar biasa. Mancungnya ngelihat nutupin bibir. Nah, sehingga dia tidak percaya diri, orang pesek pun tidak percaya diri, orang kulit hitam, sehingga terjadilah yang namanya operasi, pengen jadi diri sendiri, dipuji. Sama itu namanya Tuhan, pengen menuhankan diri secara kecil. Sekarang secara besarnya, gimana Fir'aun? Dia berkata dengan kepemimpinannya gaya sendiri. Bagaimana Korun dengan ngerasa kayanya, ya, Korun dengan ngerasa kayanya, sehingga dia sombong. Ini hasil usaha diri sendiri. Tuhan bukan tuh. Sehingga dia berkata, segala sesuatu bagaimana saya? Kenapa? Karena hatinya merasa Tuhan. Orang perempuan pengen ngerasa cantik, luar biasa. Segala macam dipakai. Antum aja karena adanya di pesantren, jadi santai-santai aja ya. Semoga ini akhi, ustadz, ya ukhti ini, ustadzah ini abadi seperti ini. Karena kalau sudah perempuan tuh merubah diri, serem. Paling serem itu adalah perempuan sudah merubah diri. Sulit dibayangkan, menghabiskan dana, modalnya banyak itu. Makanya ya kalau punya istri santri itu senang banget gitu, karena menerima apa adanya. Kenapa? Karena jujur aja, karena yang namanya perempuan tuh banyak makhluk yang tidak menerima. Kulit suntik, apalagi hidung suntik, dada suntik, pantat tambahin. Iya. Wah, semua serba suntik dan tambahin. Udah, belum pemeliharaannya. Aduh, duit semua itu. Berapa suntikan udah berapa duit. Pemeliharaannya lebih mahal lagi pemeliharaannya. Kenapa? Karena pengen dipuji. Nah, kalimat pujian pengen dipuji itu adalah Tuhan. Karena yang maha dipuji itu adalah Allah. Nggak tahu ini, kalau seandainya nggak dipuji marah-marah nggak ini. Iya. Karena jujur aja, pujian itu sebetulnya bukan untuk orang lain. Pujian itu hanya ada suami kepada istri, istri kepada suami. Itu haknya puji memuji gitu. Kalau orang lain tuh nggak ada hak puji memuji. Ustadz Hafid biasa muji istri nggak? Ustadz Hafid biasa muji istri nggak? Wah, luar biasa. Itu hak sudah. Ya, sudah hak itu. Jangan mencela, karena tempatnya. Ya, tempat. Tetapi permasalahannya, maksud pakai itu. Tetapi permasalahan muji itu bukan pada tempat suami istri, tempat di luar. Kondangan pengen dipuji, gitu kan? Keluar pengen dipuji, segala macam dipuji. Itu artinya apa? Istri berwatak Tuhan. Tapi begitu di depan suami nggak pengen dipuji, biasa-biasa aja. Minyak wangi nggak pernah dipakai, baju nggak pernah dipakai, ini juga nggak pernah dipakai, cincin segala macam nggak pernah dipakai, yang menyenangkan nggak pernah dipakai. Tapi begitu di luar dipakai semua. Alasannya apa? Pengen dipuji. Nah, ini permasalahan. Kenapa? Karena dirinya punya watak Tuhan. Apa artinya punya watak Tuhan? Pengen dipuji. Tuh. Maka kesimpulan kita di alam dunia ini, kita semua ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak sebagai makhluk, tidak bisa kita besar kepada Khalik. Satu tuh udah. Ayat ini tafsirnya sangat dalam banget ya, pakai baca tafsirnya. Tafsir yang kedua, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhana. Betul nggak ayatnya? Subhana. Artinya apa kalimat subhana? Kan akal itu akan berpikir dengan satu pemikiran sehingga terpikir ada dalam pikiran. Bingung-bingung. Jadi kan gini, akal ini kan akan berpikir dengan satu pemikiran, dalam pikiran ini akan terpikir dengan kesepakatan pemikiran. Apabila si akal ini berpikir dengan tidak kesepakatan pemikiran, maka itu namanya tidak masuk akal. Disebutnya adalah ittifaqiyah fikriyah wa i'tirad fikriyah. Tuh. Sudah paham? Satu contoh, di saat seseorang itu berpikir, maka akan ada kecocokan dalam pemikiran itu, maka disebut adalah masuk akal. Di saat seseorang itu berpikir, terjadi tapi tidak ada kecocokan dalam pemikiran itu. Yuk, satu contoh sekarang. Nih, Ahi, Ustadz Anis ganteng, betul? Ganteng ya? Sepakat? Maka sepakat kita bersama Ustadz Anis adalah ganteng. Disebut adalah ittifaqiyah fikriyah. Disebut adalah masuk akal. Udah mulai paham? Jadi akal tuh merenung. Nah, awas, ini nanti dalam mungkin kaidah ilmu mantik. Tetapi ada sesuatu yang terjadi itu masuk akal, tetapi tidak masuk akal. Satu contoh sekarang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Malam itu pula kembali sebelum sholat subuh sudah ada di mana? Masjidil Haram. Masuk akal? Tidak masuk, tapi terjadi. Tuh gitu. Masuk akal, tapi tidak masuk akal, tapi terjadi. Maka di situ mendapatkan gelarnya Subhanallah. Di sini juga sama. Subhana la ilmalana. Jadi sesuatu itu tidak akan terjadi, pada dasarnya terjadi, tetapi terjadi tidak masuk akal. Maka subhanallah, subhana, gitu maksudnya. Satu contoh lagi. Di sini ada Ustadzah Kholisoh. Ya, Ustadzah Kholisoh. Kata orang biasa-biasa saja, tapi sepakat bahwa dia cantik. Orang ngomong dari mana cantiknya, biasa saja cantik. Maka akan sering terjadi biasa saja cantik. Bingung gak tuh? Bingung kan? Biasa saja cantik. Biasa saja cantik. Itu namanya subhanallah. Paham gak? Itulah yang dimaksud adalah tidak masuk akal, tapi terjadi dalam akal. Sudah mulai paham dari situ? Nah, maka pada dasarnya yang pertama, tadi contoh tadi, yang pertama, ilmu itu qadim, bukan jadid. Jadi nggak ada yang namanya ilmu itu jadid. Ilmu itu semua qadim. Maka istilah orang pinter tuh nggak ada. Kebayang nggak?
pinter amat, cerdas amat menemukan ini. Ya, sebetulnya profesor-profesor itu cuma gelar akademik aja. Ilmu itu kodim. Dari mana ilmu kodim? Tuh, wa'allama Adam. Jadi Allah itu sudah mengajarkan kepada Adam. Cuma karena kitanya saja yang baru gitu tuh. Kalau ilmunya mah kodim. Apa yang diajarkan emut, apa yang diajarkan ustadz, apa yang diajarkan ustadz, yang kita dapat ilmu baru itu ilmu baru, kitanya yang baru. Kalau ilmunya kodim, paham Us? Oh, satu tuh ya, tuh ya. Yang kedua wa'allama Adam. Coba cari dalam ilmu sorobnya alama itu. Sulasi apa? Coba. Sulasi majid. Warna berapa? Warna berapa? Bab berapa? Warna 1 bab 2. Wazan maujunnya apa? Farroha, fa'ala. Ya kan? Farroha, fa'ala. Farroha yufarrihu tafrihan. Allama yu'allimu ta'liman. Artinya apa? Diajarkan. Maksudnya apa? Nah, di sini seseorang tidak akan mungkin dia mendapatkan ilmu tanpa belajar ilmu. Berarti ilmu itu bukan pakai wiridan, bukan pakai puasa, bukan pakai datang ke kuburan. Ini mah datang kuburan terus ditanya pengen apa? Pengen pinter. Kuburan tuh nggak minterin. Paham nggak akhi? Apa dasarnya? Wa'al lama Adam. Banyak ngaji maka akan tahu, banyak belajar maka akan tahu. Maka dua itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabiullah Adam alaihis salam. Akhirul dakwah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah adzan, Tan? Udah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Kotehnya dikosongin aja.